Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik ya semua. Ini luar biasa nih adik-adik. Tahan luar biasa dari pagi ya. Oke, sekarang kita berdiri dulu lah supaya tidak ngantuk. Kayaknya semuanya ya. Baik, perkenalkan ya adik-adik. Nama saya Andi Muhammad Rifki Ismail. Sambil kalian berdiri, saya mau tahu kalian nama-nama kalian ya. Mungkin dari sini mungkin ya, adik. Namanya siapa? Saya Novi, Dok. Oh iya, adik. Fadel ya. Adik. Demi, Dok. Ya. Novi, Dok. Oke, silakan duduk. Oke, Kita baik. mau suruh berkelas Ada aja. sekalian ya. Supaya tidak ngantuk, saya mau tunjuk ketua kelas ya untuk mata kuliah saya pada sore hari ini. Mungkin adik Novi bisa ke depan dulu ya. Bisa untuk slide-nya ya. Baik. Materi yang saya mau bawakan adik-adik ini adalah terkait dasar-dasar anamnesis ya. Ini sangat penting sekali ya. Mungkin ini materi yang mungkin adik-adik anggap ini, tapi 80% dari anamnesis ini adik-adik bisa menentukan diagnosis. Nah, mungkin materi ini sangat dasar, mungkin tidak terlalu penting, namun ketika nanti adik-adik praktek di rumah sakit maupun di puskesmas, kalau kalian mampu paham terhadap anamnesis, maka 80% diagnosis adik-adik bisa tegakkan ya. Insya Allah ke depan adik-adik akan jadi dokter yang profesional dan terbaik. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ismail ya. Ini email saya, ini media sosial saya. Kalau ada yang mau ditanyakan adik-adik bisa email saya atau chat saya di sosial media. Ini ada YouTube saya maupun Instagram dan Oke, tolong difokus ya. Tolong fokus. Nah, ini saya mau memperlihatkan dua gambar ini. Nah, saya mau tahu pendapat dari adik-adik melihat dua gambar ini. Mungkin dari Fadel. Ya. Silakan. Yang gambar mana nih, Dok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, apa tanggapan Fadel melihat dua gambar ini? Apa yang terjadi? Gambar yang di atas, Ya. yang perempuan sedang menyampaikan mungkin masalahnya, Dok. Ya. Kemudian yang di bawah, yang dokternya sementara mendengarkan dari cerita dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Ada yang mau bicara atau menanggapi kedua gambar ini? Ya, mungkin ada yang di sana. Nah, ada yang tahu ya. Namanya Asraf ya. Oh, ya, silakan. Gambar yang di atas itu menunjukkan bahwa anamnesis tapi terlalu dekat itu Pak. Ya. Kalau yang di bawah itu anamnesis sepertinya posisinya baik dan berhadapan. Itu saja Pak. Oke, baik. Slide. Nah, kita lihat materi selanjutnya. Nah, ini itu tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa proses diagnosis klinis itu memuat tiga ya. Kita analisis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, kita semua nanti ke depan kita ada mungkin bertugas di kota atau di daerah terpencil, namun senjata kita adalah analisis dan pemeriksaan fisik. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan penunjang, apalagi kalau kita di daerah-daerah terpencil ya. Jadi modal kita hanya dua ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik. 80% kita sudah tegakkan diagnosis. Adik-adik sekalian, ya banyak kejadian itu salah diagnosis, bahkan kecenderungan terjadinya malpraktek ya. Nah, saya mau tanya dulu, malpraktek itu seperti apa? Mungkin ini ada. Ya, malpraktek itu tindakan atau pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis, baik itu dokter maupun dan lain-lain, yang tidak sesuai dengan prosedur. Sudah. Bayangkan banyak kasus-kasus ya, banyak kasus-kasus di rumah sakit ketika, nah disinilah fungsinya dokter UGD ya, sebagai dokter umum UGD nanti kalau misalnya kalian sudah jadi dokter, usahakan kalian bisa menegakkan diagnosis dan kalian bisa melapor ke konsulen, ke dokter spesialis yang memang betul-betul misalnya dia datang dengan
penyakit gastritis misalnya, atau oh berarti dia penyakit darah misalnya, atau dia datang dengan kecelakaan, ya. Nah, kalian lihat kondisinya, kesadarannya bagaimana ya. Nah, anamnesis penting 80% ya, mewawancarai dokter dengan pasien maupun dokter dengan keluarga pasien. Nah, di dua momentum ini itu punya situasi dan kondisi masing-masing. Kapan kita melakukan anamnesis, wawancara terhadap pasien, kapan kita melakukan wawancara terhadap keluarga pasien, ya. Oke, slide. Nah, ini ya. Jadi anamnesis itu saya sudah katakan tadi 60-70%, ya. Jadi itu sudah terstruktur. Nah, pasien datang dengan keadaan kesadaran, ya, kesadaran yang normal, jelas sadar, ya, kompos mentis. Nah, dia datang, kita lakukan langsung anamnesis, wawancara. Datang, assalamualaikum ibu, ya jangan lupa ya. Selamat sore, selamat pagi bu. Perkenalkan diri kalian, ya. Kemudian tanya keluhannya seperti apa, kalian gali itu keluhannya. Nah, jadi keluhan utama itu yang kalian gali, adik-adik. Nah, itu yang membuat dia datang ke dokter untuk memeriksakan kondisinya, ya. Kemudian kalian tanya sejak kapan, apakah muncul sering atau kadang-kadang, dan setelah kalian gali keluhan utamanya, kalian menanyakan keluhan lainnya. Nah, jangan lupa ya. Slide. Oke, autoanamnesis dan heteroanamnesis atau alloanamnesis. Nah, sebelum saya menjelaskan, kalian ada yang tahu autoanamnesis itu apa dan alloanamnesis itu apa? Ada yang mau bicara? Oke, baik. Autoanamnesis itu adalah teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang dokter terhadap pasien sendiri, ya. Jadi ini pasien dalam kondisi sadar, ya. Ini pasien istilahnya pasien non trauma, ya. Biasanya dia datang di poli begitu. Pasien dengan kesadaran yang penuh, ya, BCS 15. Nah, yang kedua heteroanamnesis atau alloanamnesis itu kondisi di mana pasien itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Contoh, misalnya dia datang dengan kecelakaan, kesadaran menurun, ya. Nah, kita wawancara siapa? Tidak mungkin pasiennya, karena pasiennya dalam keadaan tidak sadar. Nah, yang kita lakukan adalah mewawancarai keluarganya. Ini kejadiannya sejak kapan? Nah, biasanya pasien-pasien trauma itu dia datang misalnya 30 menit atau 1 jam setelah kecelakaan, kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Slide. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi sebagai seorang dokter nanti, apalagi dokter IGD, dokter rumah sakit, adalah usia yang terlalu muda maupun terlalu tua. Nah, kendala ini juga kadang bahasa. Nah, kita ini dimanapun nanti kita tugas, ya kita harus memahami bahasa budaya dari masyarakat setempat, sehingga ketika kita berkomunikasi menghadapi masyarakat yang kental dengan bahasa daerahnya, bahasa tradisionalnya, itu kita bisa mampu untuk menggali dengan menggunakan bahasanya, ya, menggunakan bahasa daerah. Jadi kita itu memeriksa pasien, mewawancarai itu pasien tidak hanya sekedar mewawancarai, tapi itu dengan hati, dengan perasaan, ya. Baik. Nah, itu tadi ya, pasien yang aktif maupun pasien yang tidak aktif, pasien yang banyak bicaranya, pasien yang tidak bisa bicara atau jarang sekali bicara. Ini kendala-kendala semua ini, ya. Ini yang kita hadapi. Nah, anamnesis, ya, adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati. Jadi riwayat penyakit itu penting, ya, riwayat penyakit itu penting deh. Nah, jadi itu kita harus menggali riwayat penyakit terdahulunya seperti apa. Nah, biasanya yang fokus utama kita itu tanyakan apa? Tekanan darah tingginya misalnya, ya, kolesterolnya, gulanya yang penting, Pak. Ini kan faktor resiko. Contoh, misalnya kasus-kasus pasien saraf, ya, dia datang dengan tiba-tiba mulut mencong ke kanan, kemudian lemah di tangan dan kaki sebelah kiri, kelemahan kan? Nah, kapan terjadi? Tiba-tiba 30 menit yang lalu. Nah, kita tanyakan nih keluarganya. Oh, ternyata dia punya riwayat gula dan tekanan darah tinggi. Nah, itulah faktor resikonya, ya. Misalnya dia dengan keluhan yang ada, kita gali-gali dan seterusnya kita mengarah ke stroke, ya. Diagnosis stroke. Jadi ada penyumbatan pembuluh darah. Nah,
NHS ya. Baik, slide selanjutnya ya, penting adik-adik sekalian. Ini riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat sosial. 4 riwayat ini adik-adik harus tanyakan supaya bisa mengaitkan kondisi penyakit dari pasien itu sendiri maupun dengan riwayat dari keluarganya. Jangan sampai ada genetik ya. Teori H.L. Bloom itu terkait teori kesehatan ya, itu ada 3 faktornya ya adik-adik sekalian: gen, genetika, perilaku, dan lingkungan. Ini H.L. Bloom ya, teori kesehatan masyarakat. Nah, penyakit itu timbul akibat karena 3 faktor ini. Walaupun misalnya kita punya riwayat dari keluarga, gen, orang tua, tante ya, atau om misalnya diabetes ya, tapi kalau kita perilaku kita bagus, lingkungan kita bagus, gaya hidup kita bagus, maka itu tidak akan terjadi ya. Slide. Nah, ini langkah-langkah analisis. Slide lagi. Nah, ini ya. Perkenalkan diri, permintaan izin ya. Jangan lupa ketika pasien datang kalian izin, perkenalkan diri kalian ya. Jadi perkenalkan diri kalian, saya Dr. Fadel. Perkenalkan Bu, Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadel Bu. Ibu namanya siapa? Nah, kan? Dengan perasaan ya, bagaimana membangun hubungan emosional yang baik. Nah, Ibu umurnya siapa? Tanya kan riwayatnya. Nah, Ibu apa yang bisa saya bantu? Jadi ada hubungan emosional. Jadi tatap mata itu harus terkoneksi, maksudnya harus kita pandang sebagai salah satu teknik komunikasi ya. Jangan pada saat kita menanyakan kondisi pasien, mata kita kemana, tangan kita kemana, mulut kita kemana ya. Jadi ada 2 kontak mata ya, harus ini ya, harus kita pandang ini pasien. Ketika kita bangun komunikasi terhadap pasien, adik-adik ingat, mata kita melihat itu pasien. Jangan melihat ke bawah atau melihat kanan atau kiri, karena salah satu mungkin aturan ataupun yang tidak tertulis dalam materi itu, mata itu harus melihat itu pasien supaya pasien merasa apa yang dia sampaikan itu diperhatikan dan diamati langsung oleh dokter tersebut. Nah, keluhan utama ya, riwayat penyakit saat ini sebelumnya, riwayat kehidupan sosial, riwayat keluarga. Kemudian kita merevisi kembali, mereview kembali apa yang kita sudah tanyakan, jawaban-jawaban yang kita sudah dapatkan dari pasien, kemudian kita untuk memastikan kembali. Nah, ingat adik-adik sekalian, penting sekali ya, 70-80% adik-adik sudah bisa mendiagnosis penyakit pasien ini seperti apa. Banyak kejadian adik-adik ya, banyak kejadian itu salah diagnosis. Misalnya nih, pasien datang dengan keluhan apa ya, keluhan nyeri perut bawah, nyeri perut bagian bawah. Kemudian kita menanyakan juga kondisi dari apakah mungkin dia hamil kah atau seperti apa, dari riwayat keluarga dan kehidupan sosialnya seperti apa. Nah, apakah dia sudah pernah make atau mungkin dia gimana kan? Dia kita tidak tahu kan? Dia datang mungkin tiba-tiba dengan pendarahan misalnya kan, kita curiga abortus misalnya kan, tidak tahu ya. Namun itu lagi, ketika kita tidak mampu menggali dengan baik kondisinya, ini ada pernah ada kasus ini ya ada pernah kasus ini, pasien dibawa ke Objin ya, dibawa ke Objin oleh dokter UGD. Setelah itu di Objin itu di USG abdomen, dan hasil USG abdomennya itu tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit Objin. Akhirnya dipulangkanlah ini pasien. Ternyata apa? Dia dengan PID misalnya, pelvic inflammatory disease ya. Jadi itu penting sekali ya. Penting kita nanti sebagai dokter umum yang profesional ya, alumni nantinya, alumni pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini harus mempunyai ciri khas ya ketika dia nanti selesai. Ingat ya. Jadi ingat, penting sekali ya. Hasil analisis kita nanti akan menentukan ya akan kemana nanti ini pasien ya. Ingat, hal-hal yang paling berbahaya itu ketika kita menghadapi keluarga pasien
apalagi kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik. Slide. Nah, itu tadi perkenalkan diri ya, tugas dan jabatan kalian dan seterusnya. Oke, slide. Nah, permintaan izin ya, jangan lupa izin. Ini kalau pasien menolak untuk dilakukan tindakan, tanda tangan. Ya, oke, slide. Permintaan izin. Nah, ini saya bilang, pasien akan menolak. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian sudah menjelaskan penanganan yang kalian mau lakukan, kemudian pasien menolak, maka berikan dia surat pernyataan dan lakukan tanda tangan penolakan tindakan. Karena setelah kita jelaskan kondisi penyakitnya, tindakan yang kita lakukan, kemudian tiba-tiba dia menolak, suruh tanda tangan, ya. Surat pernyataan tanda tangan ini menandakan bahwa apa? Supaya besok-besok ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, kita tidak, sebagai tenaga medis kita tidak dituntut ya, karena kita sudah menjelaskan kelemahan, kekurangan, prognosisnya dan seterusnya, akibatnya ketika dia dilakukan tindakan, nah dia menolak ya. Slide. Oke, identitas pasien tanyakan semua. Oke, slide. Ya, keluar utama, slide lagi. Slide. Nah, ini ya penyakit saat ini ya lokasinya, ingat ya. Lokasinya dia ada di mana? Waktunya sejak kapan? Ini sifatnya berat ringan penyakit dan frekuensi keluhannya, derajat keluhannya. Oke, slide. Ya, itu tadi faktor-faktor yang memperberat atau menurunkan penyakit. Slide. Oke. Riwayat penyakit saat ini, nah ini saya tadi bilang ada riwayat haid mungkin, riwayat dia pernah hamil atau riwayat pendarahan dan seterusnya. Riwayat pengobatan itu yang penting ya. Kalau dia datang dan keluhan sesak misalnya, tanyakan apakah dia pernah berobat sebelumnya ya dengan keluhan seperti ini ya atau tidak. Oke, slide. Ini riwayat penyakit terdahulu ya. Yang penting tadi saya bilang, slide. Ini riwayat kehidupan sosialnya ya. Selama ini dia gaya hidupnya seperti apa ya. Kemudian riwayat pekerjaannya apa ini? Apalagi kalau dia perempuan ya, kita harus patut curiga kalau dia datang dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, kemudian ada riwayat pendarahan misalnya, atau seperti apa ya? Gastritis. Oke, slide. Nah, ini riwayat keluarga. Slide lagi, yang ketiga review sistemik. Nah, ini kadang kita lakukan review tapi jarang sekali ya, itu sebagai tenaga medis karena itu membutuhkan waktu yang lama sehingga tindakan ini yang kita mau lakukan juga bisa lama juga ya. Slide. Nah, ingat anamnesis itu masing-masing beda lah ya, adik-adik. Ingat ya, perhatikan ya. Jantung beda, pernafasan beda, ya. Penyakit dalam beda, apalagi jiwa. Nah, ini jiwa ini adik-adik. Itu betul-betul itu anamnesisnya adik-adik ya. Ingat, nah ini kalian pasti ini. Apalagi kalau kalian dapat nanti ya. Kalau kalian dapat ini anamnesis ya, itu betul-betul itu. Lebih banyak itu pertanyaannya itu jiwa daripada itu kalau kita nah ini bahaya deh. Ini harus fokus ini banyak. Ada 20 sampai 25 pertanyaan kayaknya anamnesis tapi khusus jiwa ya. 1 menit lagi Pak dosen, 1 menit. Oke, slide ya. Baik, slide ya. 1 menit lagi Pak dosen. Ini pentingnya hubungan emosional. Hubungan emosional yang baik. Slide. Nah, bila anamnesis jangan lupa ya. Tanya kembali, sampaikan pada pasien informasi yang dapatkan sudah cukup. Oke, slide. Nah, baik. Ini saya mencoba untuk memberikan dari agama ya, surah At-Taubah ayat 122 yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ini surah At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya, slide lagi. Nah, dengan demikian ganjaran penuntut ilmu setara dengan balasan surga bagi pejuang perang. Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berniat bisa dilihat.
Dalam hadis lain beliau menyatakan, barang siapa menempuh satu jalan cara mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mendatangkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Riwayat dari Muslim. Nah, ada sekalian, riwayat kalian menuntut ilmu, kalian pendidikan, ya kalian ini jadikan sebuah niat ibadah, ya. Kita menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Nah, oke, baik. Mungkin Terima kasih. waktunya habis, ya. Habis ya.